Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamuna alaina bi'ilmin nafi' wa yafaqihna fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saudaraku seiman yang saya muliakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bitaufiqillah subhanahu wa ta'ala. Semoga kalian sehat selalu. Allahumma amin. Izinkan kami berbagi, menasihati diri kami sendiri secara khusus, kemudian buat keluarga kami dan kaum muslimin. Hayakumullah. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita ini ya sangat banyak sekali penyakitnya. Banyak sekali kotoran yang menyerang diri kita ini. Maka butuh untuk obatnya, untuk penawarnya. Ya, memang begitulah ya, kita saling tanasuh ya, saling memberikan nasihat antara satu dengan yang lainnya. Dengan memberikan nasihat itu akan lebih bermanfaat insyaallah ya, menambahkan keimanan kita. Tentunya bagi orang-orang mukmin ya. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya fazakir, berikanlah nasihat atau saling mengingatkanlah kalian. Fa inna dzikra tanfa'u al-mu'minin ya, karena dengan saling mengingatkan itu orang-orang yang saling mengingatkan itu lebih berpengaruh kepada dirinya jika dia adalah orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman lah yang akan bermanfaat nasihat itu untuk dirinya. Iya. Siapapun yang menyampaikannya, kalau sudah diawali dengan kemusuh ya, dia tidak suka kepada dirinya, benci kepadanya. Pokoknya dari awal sudah ditekam, dari awal dia pada orang itu sudah benci begitu. Nah, apapun dinasihatkannya, ayat Allah disampaikan, hadis Nabi SAW, maka itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Hanya orang-orang yang berimanlah yang bermanfaat nasihat itu untuk dirinya. Yalah, Nabi SAW memberikan nasihat, membacakan ayat kepada kafir Quraisy. Bermanfaat enggak nasihat itu? Enggak bermanfaat untuk mereka. Ya, karena mereka sudah dari awal sudah menaruh kebencian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hati kita ini banyak penyakitnya, banyak sakitnya, banyak kotorannya, maka butuh obat, butuh penawar ya, butuh penawar. Masyaallah muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara obatnya itu adalah ada kitab Sahih Bukhari namanya, kitab Sahih Bukhari, di bab akhir itu babur riqaq ya, babur riqaq. Bab untuk pelembut hati kita. Nah, di sana Imam Bukhari rahimahullah taala beliau membawakan 3 dalil ya tentang penawar atau pelembut hati ini. Di antaranya adalah ya hadis yang dibawakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, ya, kata Nabi SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihha wal farah. Ya, ada 2 nikmat yang banyak manusia itu terlalu banyak tertipu dengannya. Ya, sering sekali atau mayoritas manusia itu tertipu dengan 2 nikmat tersebut. Yang mana 2 nikmat ini adalah ra'sul mal, ini porosnya harta. Ya, dengan sehat, ya as-sihhatu wal farah. Ya, sehat, kemudian waktu luang yang Allah berikan. Makanya kaum muslimin, para keluargaku yang saya sayangi, saya cintai di Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum datang sakit kita, maka gunakanlah kesehatan kita itu. Sebelum datang waktu masa sibuk kita, maka gunakanlah masa luang kita, lapang kita untuk berubudiyah kepada Allah. Ya, sebelum datang kefakiran kita, maka gunakan kekayaan yang Allah berikan pada kita untuk berbuat baik. Iya, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita dengan 2 nikmat ini banyak tertipu dengannya. Ya, sehat, kemudian waktu luang, ini 2 nikmat yang sangat berharga, modal utama bagi seorang mukmin mengumpulkan pundi-pundi amal kebaikan. Kemudian yang hadis yang kedua yang dibawakan oleh Imam Bukhari adalah hadis dari sahabat Anas bin Malik ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la 'aisha illa 'aisyul akhirah, li'anna al-'aisha ad-dunya ya zailun ya. Tidak ada kehidupan yang hakiki ya kecuali adalah kehidupan di akhirat. Ya. Fa aslihi al-ansara wal muhajirah, maka perbaikilah orang-orang muhajirin
dan orang-orang Ansar. Dalam riwayat lain, faghfir li lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, ampunilah orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin. Dalam riwayat lain, ya, wa akrim lil ansari wal muhajirin. Ya Allah, muliakanlah orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin. Jadi kata Nabi SAW dalam hadis ini bisa kita ambil faedah, ya kawan. Kehidupan yang di dunia ini, kenikmatan yang ada di dunia ini itu adalah hanya sementara saja. Paling lama mungkin 100 tahun atau 1000 tahun paling lama. Ya. Itu berapa lama lah kita itu. Semuanya itu akan zailun, akan lenyap, ya, hilang dari kita. Wa isyal akhirah. Adapun kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang hakiki, ya. Li'anal 'aisyad dunya zailun, karena kehidupan akhirat itu akan lenyap, hilang. Wa isyal akhirati huwa daimu. Ya, adapun kehidupan akhirat itu adalah senantiasa. Ya, fawwal 'aisul haqiqi. Ini jelaskan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini. Ya. Allahumma la 'aisha illa 'aisul akhirah faghfir li ansari wal muhajirah. Ini yang kita sebutkan tadi. Ya, apa maksud dari hadis ini? Al-maksud, ya, wal maqsud min hadza anna 'aisha ad-dunya wa in 'azama fa huwa zail. Maksudnya, kehidupan dunia ini betapapun besarnya ikhwan sekalian, betapapun banyaknya, betapapun tingginya yang kita dapatkan dari kehidupan dunia ini, dia hanyalah zailun, pasti akan lenyap itu. Pasti akan lenyap. Ya, wa inna mata'abihi mata'al 'am aw alfi am fa huwa zailun, lakin 'aisyul akhirah baqin daim wa wal 'aisyul haqiqi fa huwa an-na'imul haqiqi. Ya, di kehidupan dunia ini hanya sementara saja, ada yang 100 tahun, bahkan ada yang lebih dari itu, atau paling lama 1000 tahun, ya. Ada, itu akan semuanya lenyap. Ya, makanya masuk di sini jangan sampai kita dengan kehidupan dunia ini, ikhwan, membuat hati kita makin sakit, ya, terlena dengan dunia, sibuk dengan dunia, ambisius dengan dunia, tidak bermanfaat lagi Al-Qur'an yang kita baca. Yang lebih bermanfaat adalah Quran-Quran yang kita baca. Ya, tidak lagi bermanfaat nasihat dari orang-orang mukmin. Ya, kalau bukan nasihat dari orang-orang mukmin, kalau bukan nasihat dari Allah dan Rasulnya, kemudian nasihat siapa lagi yang lebih bermanfaat, ikhwan? Lebih bermanfaat, nasihat siapa lagi yang bisa kita ambil manfaatnya kalau bukan nasihat dari Al-Quran dan nasihat dari Nabi SAW. Ya, kehidupan akhirat itu lebih kekal dan dia senantiasa selamanya abadi, maka jangan sia-siakan kehidupan akhirat tersebut. Kemudian sumada Nabi sallallahu alaihi wasallam bil maghfirati lil muhajirin wa, ya, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang-orang muhajirin, ya, dan juga orang-orang Ansar dengan doa maghfirah, kemudian dengan doa, ya, muliakan. Kenapa? Ya, allazi taraku diyarahum wa amwalahum, disebabkan mereka itu meninggalkan, ya, tempat kelahiran mereka, daerah-daerah mereka, ya, tanah air mereka yang mereka cintai. Ini kota Makkah, ini sebaik-baik tempat yang terpaling terbaik di muka bumi ini. Wa amwalahum, juga mereka meninggalkan harta-harta mereka dalam rangka yabtaguna fadlan minallah, mencari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, mencari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, wa ridwanan, dan mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walil ansar, adapun orang-orang Ansar, allazina awul Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal muhajirin, dan menolong muhajirin, wa nasruhum, menolong mereka, wa qasamuhum fi amwalihim, dan mereka membagi-bagi harta mereka untuk orang-orang muhajirin. Masyaallah, ya. Itulah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang-orang muhajirin dan orang-orang Ansar, karena mereka meninggalkan negeri mereka, meninggalkan harta mereka, dan menolong orang-orang muhajirin. Bahkan orang muhajirin ditawarkan harta mereka, dibagi mereka ladangnya, kemudian kebun-kebun mereka, atau istri-istri mereka kalau mereka memiliki istri yang dua. Pada umumnya orang-orang Ansar itu memiliki istri dua, ya, akhirnya mereka bagi untuk orang-orang muhajirin, sebagaimana yang ditawarkan oleh, ya, kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, ya. Namun sahabat Abdurrahman bin Auf menolak dengan cara yang baik. Ya. Maksud saya apa, ikhwan? Maksud saya, hadis ini adalah hadis mengingatkan kita
hidup di dunia ini sementara, tidak selamanya. Maka jangan tertipu dengan kehidupan yang Allah jadikan di pelupuk mata kita hijau ini, ikhwan. Ya, jadikanlah tujuan kita sebenarnya akhirat, menghadap Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih bermanfaat, jauh lebih kekal untuk diri kita. Dan hati kita ini banyak penyakitnya. Dengan cara seperti ini, ikhwan, banyak ibadah, mengingat akhirat, memanfaatkan waktu luang kita dengan kebaikan, memanfaatkan nasihat kita untuk selalu sehat kita untuk kebaikan, itu melembutkan hati kita insyaallah. Nah, barakallahu fikum, hayakumullah, jaga hati kita, jangan terlalu dengan dunia ini, karena dunia ini kita berambisius itu menyebabkan hati kita mati, menyebabkan hati kita rusak. Ya, hindarkan hal-hal yang merusak hati kita, ya, fudulul kalam, fudulul ta'am, ya, banyaknya makan, banyaknya minum, banyaknya bergaul, itu hal-hal yang merusak hati kita, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, ya, rahimahullahu taala. Hayakumullah, semoga bermanfaat. Ya, ingat, nasihat itu, ya, hanya bermanfaat untuk orang-orang mukmin. Adapun orang-orang mukmin, ya, wallahu a'lam. Sebagaimana yang kita lihat. Nah, barakallahu fikum, hayakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, ya?